الشكر علينا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. واجعل المسلمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يحزن قط طه مطلقا أبدا وما تساءب أسلم في مدى الزمن. يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه دوام فلم تهدم وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كان من رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في عالمي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينام والعين قد انبعثت ولم يرى ظله في شمس ذو فوطن. يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتبه قال علة قوما إذا
Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an kami hadil khasa subhan hatakun amina bishadina wasuraki wa min mihani arab Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholatil jum'ati. Ay hadza babu sholatil jum'ati. Bermula ini suatu bab yang mana pada bab ini menceritakan, menjadikan satu perjalanan. Semoga Allah berikan rahmat taufik hidayah dan kita dibukakan pintu futuhnya Allah sehingga kita mengerti akan ilmu, terutama di dalam pengertian bab-bab yang tengah kita pelajari. Pada malam ini di Masjid Baitul Huda, Sawah Baru, Kelurahan Rawabadak, kita tengah mengkaji pengetahuan ilmu, baik itu ilmu usuluddin dan juga ilmu furu'iyah dalam pengertian tentang ilmu fikih. Sebab ilmu fikih bagi kita perlu dan penting untuk menata peraturan-peraturan yang sudah diatur oleh para fuqaha, baik dalam mazhabil arba'ati, baik di antara para imam-imam mazhab maupun setelahnya. Sebab dia bagaimanapun perkara ibadah ini, baik kita langsung idrak kepada Rabbul Alamin dan kita menyanding atau menyandang nilai pahala. Jangan sampai kita ibadah tapi nggak ada pahalanya. Kita menanam pepohonan tapi nggak ada buahnya, hidup tapi nggak ada buahnya. Kita ibadah nggak ada pahalanya. Jadi ibarat orang nanam pohon nggak ada buah. Memang di dalam kitab, khususnya pada kitab Mutawalat, kitab Mutawalat itu memang kitab yang memang ada jilid-jilidnya, seperti di dalam kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in disarahkan yaitu dengan kitab Nihayatul Zain. Di dalam kitab Nihayatul Zain itu ada 4 jilid, sehingga begitu luasnya pengetahuan ilmu, tidak hanya sekedar matan. Sebab di dalam sebuah karangan para musannif, setiap karangan yang dikarang oleh seorang alim dan dia adalah musannif atau musannifun, terkadang dia buat matan. Dari matan kemudian disarahkan menjadi nasyar, kemudian disarahkan lagi, sehingga dari banyaknya di dalam mensyarahkan pengetahuan dalam pengetahuan ilmu, sehingga berjilid-jilid pengetahuan ilmu tersebut dalam
bentuk kitab yang dijilidnya. Oleh karenanya pengetahuan ilmu itu bila ibtidain wala intihain, tidak ada permulaan dan juga tidak ada akhiran. Perlu bagi kita untuk memahami perkembangan perjalanan ilmu, memang tidak semudah segamblang kita membalik tangan. Lalu prakteknya segamblang membalik tangan, maka pengetahuan ilmu itu sebagaimana di dalam kitab Ta'limut Ta'lim itu terkena masyrut. Alam tanalal ilma illa bisitatin sa'ujika an majmu'iha bibayanin zukain wa hirfin wa astibarin wa uratin wa irsyadi ustazin wa kuli zamanin. Nah, itu di dalam kitab Ta'limut Ta'lim ada bimbingan buat para orang yang menuntut atau menekuni ilmu, di antaranya wa kuli zaman. Dan di dalam tulis zaman itu memang harus kita tanamkan niat. Artinya, ya Allah, tidak pernah akan saya putuskan semasa hidup saya untuk selalu berpegangan dengan rahmat-Mu ya Allah, bahwa saya duduk dimanapun kepada siapapun, saya duduk tidak lepas dengan ngaji. Makanya bahasa ngaji ini Masya Allah ini ya, hampir 99% para ulama suka kepada para santrinya, kepada masyarakatnya, sehingga ada istilah kata geus darah riak mah geus ngaji bae. Darah riak mah ngaji bae. Artinya udah jangan musingin hal ehwal yang lain. Kamu duduk dalam pengetahuan ilmu supaya datang rahmat. Nah, kita itu mengharap hidup itu supaya dapat rahmat. Lawan kata rahmat adalah azab. Lawan kata rahmat adalah azab. Bagaimana hidup kita supaya selalu didampingi oleh rahmatnya Allah. Agar hidup kita selalu didampingi dengan rahmatnya Allah, kait tuh bahasa kata ikat diri kamu bagaikan orang berburu manjangan. Setelah didapat ikat tuh supaya dia nggak kabur. Kita pun demikian, ikat diri kita, jiwa raga kita supaya tidak terlewati hari-hari demi hari di dalam menuntut ilmu. Sebab biar bagaimanapun untuk mendatangkan rahmat yang memang lawan katanya adalah azab, sedangkan rahmat itu adalah memang yang sudah diomong oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiada lain hanya engkau ya Muhammad tuh yang benar-benar ditanamkan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rahmat. Jadi kalau orang pengen dapat rahmat, ya ikuti petua saran petunjuk, yaitu dari baginda Rasulullah. Sebab Rasulullah itu adalah uswatun hasanah, dan juga Rasulullah itu adalah qudwatul ummah. Jadi kalau pengen kita banyak mendapat anugerah rahmat dari Allah, hidup selalu terlepas jauh
daripada azab, dekatilah Rasulullah. Udah nggak ada konsep, mencari konsep apa lagi? Ikuti Rasulullah melalui orang-orang soleh. Dia omongnya juga fattabi'us soleh memang salaf. Ikuti orang soleh. Ya, kok dikatakan orang soleh? Karena orang soleh itulah idroknya tidak putus kepada Rabbul Alamin. Orang soleh itu idroknya tidak lepas kepada Rabbul Alamin. Bahkan di dalam kumpulan surat-surat di dalam juz Ammah tertulis wal asri innal insana lafi khusr. Ada kalimat takwil illal ladzina amanu wa 'amilus shalih. Kita hidup menggeluti tidak lepas dengan tempat dan waktu. Kita ini menggeluti hidup ini tidak lepas dengan tempat dan waktu. Dimanapun, kapanpun, itu tidak lepas dengan tempat dan waktu. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalih. Jadi kata-kata amanu wa 'amilus shalih tidak bisa dipisah, tidak bisa dilepas. Bagaikan pada gula tidak bisa dilepas dengan manisnya, pada garam tidak bisa dilepas dengan asinnya, merah, kuning, hijau di langit yang biru tidak lepas dengan warnanya. Nah, kita bagaimana mengeksploitasi di dalam perjalanan illal ladzina amanu wa 'amilus shalih. Nah, sehingga manakala kalau kita sudah istiqomah di dalam alladzina amanu wa 'amilus shalih wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, kamu akan mendapat anugerah dari Allah Ta'ala, nilai yang hak dan nilai yang sabar. Orang kalau hatinya, jiwanya, sukmanya, semua pada dirinya sudah ditanam oleh Gusti Allah tentang hak, sudah ditanamkan tentang nilai sabar, itu Masya Allah nikmatnya luar biasa. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Cuman kan kita ya tadilah mereknya merek cap gome, asal-asalan ya. Akhirnya kita nggak karuan itu hidup ya. Akhirnya kita hidup nggak karuan. Padahal Masya Allah dengan adanya agama menjadi rahmat bagi kita sebagai alladzina amanu, orang-orang yang mengimani Allah dan juga mengimani kepada Rasulullah. Udah nggak ada obat, sudah tidak ada obat. Sebab biar bagaimanapun perjalanan tentang diri kita yang memang hak wasat pada jiwa raga kita ini supaya tersambung kepada baginda Rasulullah SAW, maka ikutilah orang-orang soleh. Jejak langkah orang-orang soleh itu kita ikuti. Sebabnya apa? Sebab biar bagaimanapun sudah diumum di dalam Al-Quran Al-Karim pada suratul Kahfi pada ayat yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan saleh wala yusyrik bi ibadatihi rabbi ahad. Dan jangan coba-coba kamu ngegeser masuk kepada arena musyrik.
Jadi untuk menghasilkan amal soleh dan natijahnya amal soleh itu adalah melepas daripada perkara kemusyrikan. Amal soleh itu adalah untuk melepas daripada kemusyrikan. Notabene adalah daripada kejahilan. Yang namanya jahil itu pasti zulmah. Yang namanya jahil pasti zulmah. Dengan adanya kejahilan alias zulmah itu nggak bakalan tembus itu, ya. Ke Allah nggak tembus, ke Nabi nggak nyambung, ke ulama juga jauh. Lantas bagaimana kita? Makanya kita alhamdulillah bahwasanya turun agama itu dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan ini bukan sembarangan, dengan istilah kata agama dianggapnya sembarangan, bukan. Sebab di tanah Arab sendiri Nabi dilahirkan, dan juga di tanah Arab sendiri semua biloghatil Arabiyah, dengan menggunakan bahasa Arab. Juga di tanah Arab sendiri komunikasinya di zaman itu antara masyarakat dengan Rasul sampai itu orang Arab nanya itu, ya Muhammad, ya Muhammad, ma huwa din, apa itu agama? Sebab di Arab nggak ada agama, di Arab nggak ada agama, di Arab itu adanya din. Yang ada bahasa agama cuman kita Indonesia doang. Agama Nasrani, agama Konghucu, agama Buddha, agama Hindu, bahkan disebut juga agama Islam. Orang Arab bingung kalau disebut agama, ya. Dia tahunya din, tapi kata-kata din itu juga dia bertanya sama Rasulullah, ma huwa din ya Rasulullah, ma huwa din ya Muhammad. Berarti kan bukan kata umum ini, bukan kata umum, bukan. Sampai-sampai mereka orang-orang Arab nanya, yang kau dakwahkan, yang kau sampaikan, ya Muhammad, hadza din, ma huwa din. Setelah beranjak dari kata din, kemudian ditanya lagi, ya Muhammad, ma huwa Islam, apa itu Islam? Nah, itu di zaman ketika itu dia anggapnya zaman jahiliyah. Padahal yang lebih jahil itu adalah di zaman kita. Yang lebih jahil itu adalah di zaman kita. Sebab di zaman kita kan tahu nyebut Tuhannya Allah. Kalau di zaman itu memang mereka nggak tahu, ya. Allah itu dalam rupa apa, bentuk apa, kok ada sebutan Tuhan yang disebut Allah di zaman itu. Makanya di zaman itu Nabi SAW menyampaikan dakwatul Islamiyahnya itu 50 tahun, ngajarin lingkungan masyarakat baik yang ada di kalangan para sahabat allazina amanu, yang mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu 50 tahun itu ngajarin, menyampaikan untuk ngerti tentang pengertian Tuhan yang disebut qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu 50 tahun itu sahabat digembleng, dididik, ya, oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW supaya istiqomah akidahnya.
Setelah itu baru diperintah Nabi untuk Isra wa Mi'raj. Kan ada kan di surat Al-Isra, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Setelah digembleng tentang nilai-nilai akidah, baru diperintah Mi'raj, menegakkan syariat Islam yang kita praktekkan. Ya ini 5 waktu nih, ketemu zuhur, ketemu asar, ketemu maghrib, ketemu isya, ketemu subuh. Lantas ditanya, semasa itu mereka para sahabat bagaimana sholatnya? Apa nunggang nangging begitu? Padahal mereka kumpul bersama Rasulullah, digembleng oleh Nabi tentang akidah. Jadi perjalanan syariatnya itu setelah udah mantap, mayang, kokoh, permanen, kredibel, baru mendapati kisah peristiwa Isra wa Mi'raj. Jadi mereka para sahabat atau mereka yang mengimani kepada Rasulullah sezaman itu, adakah mereka cara kita sholatnya nunggang nangging begini? Enggak. Sebab di zaman itu Nabi menggembleng ada tentang akidah. Setelah itu baru sholat, menegakkan semua kalimatnya imtisalu awamirillahi wajtinabi nawahi. Tapi saat itu sahabat pernah ditanya oleh Rasulullah, bahasa kita, sanggupkah kalian menerima tahta untuk menjalani segala semua imtisalu awamirillahi wajtinabi nawahi? Itu sahabat nyerah itu, memangku jabatan Nabi SAW di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, imtisalu awamir, itu nyerah sahabat. Lah kita pakai pura-pura seakan-akan kita lebih hebat dari sahabat. Nggak ada judulnya, ya nggak ada judulnya. Makanya takwa bukan bimakna imtisalu bagi akidah. Takwa itu bimana taqiyun, kita berharap diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk menegakkan satu perintah sholat. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk menegakkan segala kemuliaan yang dipetuahkan di dalam ajaran syariat Islam. Bukan gembar-gembor. Ma huwa taqwa? At-taqwa huwa al-imtisalu. Mas, Rene. Sanggup kamu menegakkan perintah Allah? Sahabat ada nyerah. Sanggup kamu menjauhkan atas segala larangan Allah? Sahabat juga nyerah. Patokan ulama kan sahabat. Jangan ngedulin sahabat. Patokan ulama adalah sahabat. Maka ada istilah An-Nabi SAW mencetak regenerasi ulama yang pastinya bahannya Quran dan hadis, tapi ada cetakannya yang disebut para sahabat. Itu cetakan ulama tuh. Ulama dicetak oleh Rasulullah, bahannya Quran hadis, cetakannya adalah ulama. Wadahnya itu ibaratnya, wadahnya itu adalah sahabat. Nah, kita nggak geser. Lantas bagaimana iblis? Tuh. Ya, kakak tertua dah kalau bahasa kata mah. Ya, sebelum Adam kan iblis. Bagaimana iblis? Apa iblis nggak mencetak ulama? Bohong. Iblis pun mencetak ulama. Bahannya sama.
Al-Qur'anul Karim min Makkiyah au Madaniyah, baik ayat-ayat yang turun di Mekah ataukah di Madinah, dan juga bahannya hadis. Sebab kita masyarakat muslim ini bicara agama, kalau koridor yang di luar Quran dan hadis pasti dimentahkan. Jadi patokannya nas Quran dan hadis. Nabiuna Muhammad cetak ulama, iblis juga mencetak ulama. Bahannya sama, Quran hadis. Aneh bin ajaib. Tapi yang dicetak oleh baginda Nabi Muhammad dengan bahan Quran hadis jelas cetakannya, yaitu para sahabat. Kemudian kalau iblis mencetak ulama juga itu, ya. Apa enggak gembar-gembor orang cerita agama di zaman sekarang? Wah, qala Allah Ta'ala, qala Nabi, wah, kolak-kolak pada nih, kolak-kolak pada cerita, tapi tidak mutasil kepada sahabat. Ini ilegal. Ini adalah ilegal. Kalau itu iblis mencetak ulama dengan bahan yang sama, Quran ada cetakannya, nah kita bingung. Adakah cetakan bagi iblis mencetak ulama? Ini cetakannya ya, bukan bahan. Kalau bahannya Quran hadis, cetakannya ada nggak iblis? Nggak ada itu. Makanya mardud yang diomong, yang diucap, yang disabdakan tegasnya oleh baginda yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah SAW, asyaddul bala li ummati, musibah yang gede, musibah yang besar, ya. Udah nggak ada hijab, nggak ada telek, nggak ada aling-aling. Li ummati, atas regenerasi umatku, atas regenerasi umatku. Mahwa ya Rasulullah, mereka itu siapa ya Rasulullah? Yang diucapkan asyadul bala li ummati adalah al ulama su, yang ngoceh-ngocehnya bawa Quran hadis tuh. Apa kita nggak bingung ini masyarakat? Tapi yang ngomong pakai udang-udang, pakai jubah, bawa tasbih, nongkrongnya juga di masjid. Betul, nggak mungkin itu yang pakai udang-udang, pakai tongkat, pakai tasbih, nongkrongnya di pasar. Masa iya? Bukan lahannya di majelis, di masjid. Tapi kategorinya adalah ulama su. Kita bingung ini. Ulama su ini yang bagaimana sih? Aneh bin ajaib ini. Ulama boleh saja, bahkan Al-Quran pun angkat bicara. Apa itu yang diucap di dalam Al-Quranul Karim? Jelas. Ya. Sungguh sangat jelas. Kalau al-hadis Rasulullah mengatakan annal ulama miwarasati. Sedangkan di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa tegasnya ulama itu tidak melebihkan, tidak mengurangkan apa yang diucap oleh baginda yang mulia Nabi Muhammad, itulah disampaikan. Ya. Nah sekarang kita intip. Yang disampaikan Nabi kepada sahabat itu apa sih? Kan tegasnya urusan akidah itu. Ya, apa kita mau keluar dari sahabat? Berarti kita keluar dari garisnya Rasulullah SAW. Apa enggak musibah besar ini? Apa enggak bala besar ini? Sedangkan di dalam kitab-kitab mutawwalat, kitab-kitab yang berserilah kalau kata kita, yang berjilid, kan diomong itu, ya. Di dalam kitab mutawwalat, kitab-kitab yang memang berjilid, itu kalau kita lihat di ujung pembuka awalnya, mayyuridillahu bi khairan, kalimatnya sifat kalimat isim nakirah. Man
nakir, isim mausul, mayyuridillah, karena nun ketemu iya, pengaruhnya dengan tajwid ya. Mayyuridillahu biya khairan yufaqihu fiddin. Orang yang diangkat derajatnya, yang dimuliakan dengan kemuliaannya, khairan, dengan segala kemuliaan, kebaikan, kebagusannya, yufaqihu, dia diberi paham, dia diberi ngerti. Cuman kadang-kadang kita sabotase karena mirip-mirip bahasa fikih. Karena mirip-mirip bahasa fikih, yufaqihu, dia anggapnya tentang pengertian fikih. Kalau fikih-fikih itu tidak lepas koridornya tentang rukun dan syarat. Koridor fikih itu tentang perkara rukun dan perkara syarat. Artinya kategorinya amaliyah, itu namanya fikih. Tapi di sini diterangkan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu. Apa? Fiddin. Dia beri paham, dia mengerti, diluaskan kejebaran manahnya fiddin dalam urusan akidah. Ini enggak sabotase. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu, dia beri paham dengan ilmu fikihnya. Nah kan kita comot akhirnya. Mas, sini kamu. Ada apa? Kalau kesunahan Nabi punya istri berapa? Ya kalau di dalam Al-Quran dijelaskan fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Tapi tetangga saya ada 11 itu bininya. Apakah itu sunnah Nabi? Bukan, itu nafsu. Ya, tapi nabinya ditarik-tarik itu. Sunnah Nabi, tapi nabinya ditarik-tarik. Nah sekarang kita lihat biografisnya Nabi menikahkan orang, menikahkan yang dinikahkan oleh Nabi. Ada janda kembang seperti Siti Khadijah, ada janda beranak seperti Maryam Al-Qibtiyah, ada perawan Siti Aisyah, ya binti Abu Bakar, sahabat, ya. Dan juga ada peristiwa yang lainnya yang dinikahkan oleh Rasulullah. Mas, kamu nikahin perempuan itu apa sih? Nenek-nenek mau? Enggak. Ya. Atau perempuan yang memang kategorinya kata idiot, cacat atau yang lainnya? Ya enggak. Oh, berarti kamu nikahin perempuan itu bukan sunnah Nabi itu. Nabinya ditarik sunnah Nabi, padahal itu adalah nafsu. Jadi Nabi dibetot-betot itu, ditarik-tarik. Sunnah Nabi. Ya. Orang pakai siwak, sunnah Nabi. Orang pakai siwak tapi dagang. Aneh bin ajaib ini. Pakai tasbih, sunnah Nabi, tapi dagang. Jadi nabinya ditarik-tarik untuk urusan ekonomi. Aneh bin ajaib. Makanya urusan Nabi SAW jangan suka diseret-seret, jangan. Nabi hanya satu, intabih, ngeluruskan. Karena apa? Perjalanan manusia lahir sampai tenggelam lagi masuk ke perut bumi itu cuma satu, perjalanan manusia untuk ma'rifat ke Gusti Allah. Kan kemarin udah kita ceritain, selama hidup kamu pada saat ini sudah berapa tahun kamu menikmati karunia Allah? Adakah mata kamu bisa melihat Tuhanmu? Adakah telinga kamu bisa mendengar suara Tuhanmu dan lain sebagainya? Yang begini-begini ini menyeret tuh. Yang begini-begini ini dengan sifat kejahilan itu bisa nyeret kamu ke narah kemusyrikan. Ustadz kiai ulama boleh banyak. Emang di pesantren nggak nyetak ulama apa itu? Pesantren ya. Entah di mana tempat itu kan buat nyetak regenerasi para santri supaya jadi kiai. Cuman kan kadang-kadang keceplosan.
Ya santri saya yang mending hikmah dah daripada kuli macu nantinya. Sudah belajar puluhan tahun di pesantren jadi kuli macu, mendingan hikmah dah biar banyak tamunya, biar ngalir duitnya, biar indah pola kehidupan. Nah ini racun. Kata-kata begini adalah racun. Apakah iya seorang ustaz, seorang kiai pengen melebihi Rasulullah? Gak ada judulnya itu. Bagaimana judulnya? Sedangkan Nabi ngegembleng, ngebina, ngedidik para sahabat untuk ma'rifat ke Gusti Allah. 50 tahun baru Nabi diangkat Isra wa Mi'raj untuk menegakkan syariat. Tuh kita sholat bentuknya begini, ya kita puasa ketemunya bentuknya begitu, kita nikah pun ketemunya demikian, kan enak itu. Tapi sudah digembleng lebih dahulu oleh Nabi tentang akidah. Oleh karenanya memang urusan agama ini nggak ada jurinya, nggak ada wasitnya. Pelanggaran banyak, tapi kan nggak ada yang negor. Banyak kan pelanggaran, ya. Apalagi dia seorang tokoh, wah, tengtong, ngocehnya enak, pada membahayakan. Kan yang sudah diomong oleh Rasulullah, ini akhawu, yang aku khawatirkan, yang aku takutkan li umat mereka kumpul dengan umatku apa? Hadza al-ulama, sedangkan ulama kan panutan itu, panutan masyarakat. Lantas ngegemblengnya bagaimana ini kalau bukan akidah? Apa enggak mengeluarkan seseorang keimanannya menjadi kufur, menjadi murtad, bahkan lebih dari itu menjadi musyrik. Hati-hati. Makanya urusan dunia pakainya ini. Masa kita nyari duit pakai jalur agama, ngejual wapak, ngejual ini, ngejual itu. Memang ada zaman sahabat pengen kaya ngejual wapak? Nah, aneh binatang. Ya, dapat ijazah saya dari guru saya, dapat ijazah dari guru. Pulang. Guru kamu itu bukan sahabat. Guru kamu itu bukan imam mujtahid. Guru kamu itu bukan orang yang dekat kumpul bersama dengan Rasulullah. Kita pakai hazard, pakai ini mikir. Supaya apa? Supaya kita terselamatkan. Sudah kita nggak selamat, nyuruh orang menjadi musyrik juga. Nauzubillah min dzalik. Jadi urusan perut kenyang, harta benda banyak, udah usaha aja. Jangan nyandar-nyandar di urusan agama, jangan. Ya. Nah ini pengen hidup enak, nyandarnya di agama. Karena agama nggak ada jurinya, nggak ada wasitnya. Ya pelanggaran kan nggak diperingatin. Kalau kita main bola pelanggaran, prit, ya lampu merah juga nabrak, prit. Kalau ada polisinya, serem ini dunia, saudara-saudari, serem ya. Karena apa ya tadi? Pemangku agama cuma sehidup di alam dunia ini nggak ada jurinya, nggak ada wasitnya. Jadi semua nyelonongnya enak. Ya. Yang dibawa ya Quran, yang dibawa ya hadis. Ya. Padahal masya Allah 50 tahun sahabat digembleng itu oleh Rasulullah. Urusan akidah. Selebihnya 13 tahun masa hidupnya Nabi dari 50 ke 63 baru ditambah pengertian syariatnya, dijelaskan pengertian syariatnya. Ya, supaya apa? Tadi urusan syariat nggak lepas dengan rukun dan syarat. Hati-hati ini umat ini ya. Jangan tergiur, waduh undang-undang kayak Habib Segaf, ada sorbannya, ada tasbihnya. Hati-hati. Karena apa? Urusan agama itu adalah akidah. Tadi sudah diomong. Nabi turun membawa agama. Di Arab nggak ada kata agama, istilahnya din. Ditanya oleh orang Arab, ya Muhammad, ya Rasulullah, ma huwa din? Apa itu din? Berarti kan bukan kata sembarangan nih. Bukan omongan sekalipun di negeri Arab berbahasa Arab, tapi bukan kalimat sembarangan kata-kata din itu. Makanya diucap ad-dinu nasihatun lillahi wa li rasul.
Agama itu nasihat. Jangan nyabung ayam. Jangan ngadakan fasilitas orang untuk katakanlah main kartu, judi apa, kan ada kan orang nyewain tempat untuk main judi ya, atau kasino dan lain sebagainya ya. Itu kan urusan kulus bulan. Urusan kulus, bukan urusan akidah, bukan itu ya. Judi, nyabung ayam dan lain sebagainya sejenisnya itu urusan kulus, bukan urusan akidah, bukan. Lantas orang masuk ke airnya begitu ya, seperti di daerah Subang dulu kan saya ingat itu ya, di bawah tahun 97 yang namanya Islamic Center. Waduh, tawarannya banyak itu, Mas mampir ya, lampu yang haram ulidan dari kita ini Islamic Center Jalan Keramat Jaya, Mas mampir ya. Kita nggak tahu dah harganya apa, 50.000 atau 100.000 ya. Kalau yang bahenol sedikit mungkin agak mahal. Yang satu langkah 4 goyang, satu langkah kaki baru mau ngelangkah udah goyangnya 4, 1, 2, 3, 4. Namanya satu langkah 4 goyang itu. Kan harganya mahal itu kalau buat perempuan yang begitu. Ya. Lantas bagaimana itu? Itu mereka cari duit. Tuh, ya. Tiba-tiba dilarang. Nang neng nong. Kalau baru udah mulai nih ngoceh nih. Terus ditanya. Ya, sama kupu-kupu malam nih. Mas, saya mau berhenti. Bisa, Mas ngegantiin hidup saya, dapur saya. Apa nggak kelegepan ini orang? Kamu ngelarang, tapi kamu nggak bisa ngejamin dapur saya. Satu. Orang senang nyambung ayam nih, tangling lungwa sampai ayam dijampe, cur cuning, cur matina, atmaina, tumbi berak. Wah, ayamnya menangan dulu tuh. Jauh cepat menang, cepat menang. Datang razia, wang bubar. Nah, ini kan keselnya orang. Brengsek tuh. Perkumpulan main judi, perkumpulan diubrak-abrik. Dapur saya nggak ngepul. Tanggung jawab kamu ya tuh. Apa nggak nyerah? Jadi urusan agama itu bukan ke situ. Urusan agama itu urusan akidah. Kalau sudah kesentuh akidahnya, masuk nurnya Rasulullah dengan sendiri dia buang. Ibarat kata daki nempel di badan, dibersihin dengan akidah, dengan sendirinya keluar itu daki ya. Ini kadang-kadang salah persepsi kita ya, gabrus aja, Masya Allah ya. Jadi biar bagaimanapun urusan akidah ini menjadi permanen untuk menegakkan kalimat syariat. Kalau upang perkara syariat nggak ngerti paham tentang masalah akidah, nantinya tahulah pohon tinggi, pohon apa? Pohon jingjing. Ini pohonnya kate tapi padat. Pohon apa ini ya? Ini pohon jati. Nah kita adu nih antara jati sama jingjing. Jingjing kan mulus itu. Belum setahun udah diginiin, tengahnya keropos. Tuh. Kalau jati kan padat. Jangan sampai nilai keislaman kita ini terlihatnya indah di luar, keropos di dalam. Bahaya ini. Jadi dalam pengertian pengetahuan ilmu yang tengah kita kaji, bahwanya kita membaca kitab yang kitab itu adalah kitab furu'iyah. Dalam arti kata kitab masalah tentang kerukunan. Nah, kita sudah masuk babu sholatil jum'ati, tentang bab sholat Jumat. Ini aneh tentang perkara Jumat nih. Jumat kan punya saudara. Saudaranya Jumat Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu saudara-saudaranya tuh. Ya. Di dalam usbu ayam, dalam kumpulan hari-hari dalam satu usbu, dalam satu minggu kan ada 7 ya. Makanya kehidupan kita ini nggak lepas dari 7 hari. Hidup kita ini nggak lepas dari 7 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 7 hari kita hidup ya. Lantas kok ada bahasa Jumat ini? Apa nggak menjadi iri?
seperti Sabtu, Minggu, Senin dan lain sebagainya. Ya, seolah-olah iya ya. Kalau kita puasa sunahnya di luar Ramadan Senin Kemis ya. Kalau pengen ngelanjut Jumat ya ngahancanya dari Kemis tuh. Kok ini ada tentang perkara Jumat? Jangan bingung, jangan keder. Memang sudah tertulis di dalam Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Allah Ta'ala sampun ngedawuh, Allah Ta'ala sapa Allah kang maha luhur. Ya ayyuha ngedawuhna Allah Ta'ala iku maring lapat ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah. Yang diseru juga orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sekabeh wong kang iman ya man atau ya alladzina maring Allah maring Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nudiya lis-shalah nalika nudiya lis-shalah yaumil jum'ah tuh. Jadi kata-kata Jum'ah ini sekalipun dia ada dalam kumpulan dalam hitungan 7 hari dalam 1 minggu, tapi ada kalimat Jum'ah di sini. Kenapa Allah Ta'ala di dalam kalimat ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati yaumil isnain atau yaumis salat atau yaumil ahad ya. Seperti orang-orang Nasrani kan senangnya kumpul di hari Minggu, dia baca hailulahan ya. Dia baca hailulahan. Kalau kita kan nggak boleh ya. Dan juga banyak juga ya hari-hari yang notabene dijadikan satu nilai keramat. Nah kalau kita di antara sekian banyaknya hari yang dikeramatkan itu adalah hari Jumat, sehingga orang ditanya, ntar malam kita kumpul ya, kapan Pak? Malam Jumat. Orang udah bisa ngebatik tuh. Pasti tahlilan. Paling baca maulid. Ya, udah bisa keukur itu. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, nanti kita kumpul pada malam. Nah, disebutnya bukan malam Jumat. Itu orang mikir itu. Ada apa ya? Tumit ada apa ya? Tuh. Tapi kalau sudah bicara tentang yaumul Jum'ah, baik Lailatul Jum'ah maupun yaum, itu orang sudah ngebatik. Sudah ngebatik. Entah itu Jumatan, entah itu tahlilan dan lain sebagainya. Jadi bahasa kata Jum'ah dalam kumpulan hari-hari itu notabene sudah dinas di dalam Al-Qur'an dan kita terlibat. Kaum muslimin itu sudah terlibat di dalamnya. Ada juga larangan di dalam yaumul Jum'ah. Seperti apa? Memang diterangkan di dalam kitab ini bahwasanya dari Imam Abu Dawud wal Hakim Antarik bin Syihab atau bin Syahab, al-Jum'atu hakun wajibun, bahwa Jum'ah itu adalah hakun wajibun atau hakku wajibin ya. Suatu perkara yang hak dan menjadi yang wajib. Tuh. Lantas bagaimana kelanjutannya? Bahwasanya al-Jum'atu hakun wajibun ala kulli muslimin ing sakabeh wong kang Islam lanang, ala kulli muslimin kepada kita kaum lelaki yang muslim fi jama'atin di dalam menegakkan Jum'ah, di dalam berjamaah illa tuh. Ada adatul istisna. Adatul istisna ini luar biasa ini ya. Kan kemarin sudah kita gambarkan sutra yang putih indah dalam penglihatan dan pandangan, ada noda hitam. Itu membatalkan. Di sini ala kulli muslimin atau sekabeh wong muslim lanang fi jama'atin di dalam melakukan salat Jumat berjamaah ila
illa ala arba'atin, kecuali ada 4 perkara, di antaranya abdun mamlukun atau abdun mamlukin, seorang hamba yang memang ada majikannya. Apa kalau istilah kata orang Arab tempol dulu ya? Jadi abdun mamlukun itu adalah orang yang ada dalam tanggungan bosnya, orang yang ada dalam tanggungan, yaitu orang yang memang ini orang katakanlah ditanggung oleh seseorang tentang kehidupan, tenaga dan pikirannya, sehingga yang begitu-begitu menjadi hal yang maneh, terhalang, terhijab. Abdun mamlukin, kemudian au imra'atin, atau wong wedok, orang perempuan kaum Hawa, nah itu nggak boleh Jum'ah. Tapi nggak ada itu, nggak boleh, tetap biar kata kumpulan ibu-ibu melaksanakan sholat Jumat tidak terkena hakun wajib, tidak ada hak kewajiban menegakkannya. Atau siapa lagi? Au maridin, atau orang sakit. Au sobiyun, atau anak kecil tuh. Jadi yang dilarang, yang tidak boleh menegakkan di dalam sholat Jumat, abdun mamluk, kedua imra'atun, ketiga sobiyun, yang keempat maridun, orang yang sakit terkena elat uzur. Makanya antara pengetahuan ilmu hakikat alias ilmu tauhid dengan ilmu furu'iyah, kalau urusan furu'iyah itu terkena elat namanya uzur, disebutnya juga uzur syar'i. Tapi kalau pengertian ilmu akidah itu nggak ada uzur itu ya. Kita ngerti tentang pengetahuan ilmu akidah, dan kita juga mengerti tentang pengetahuan ilmu furu'iyah. Kalau ilmu furu'iyah itu ada elat yang menangguhkan diri dia untuk tidak sholat, untuk tidak puasa, melakukan segala perintah kemuliaan kebaikan dalam agama. Kenapa? Terkena uzur, namanya uzur syar'i. Tapi akidah tidak terkena uzur tidak terkena uzur syar'i. Makanya diwanti-wanti oleh Nabi. Makanya oleh baginda yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini diwanti-wanti. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukam. Kamu duduk kepada para ulama, tapi yang menjadi historis perjalanan hidup kamu untuk menghadap ke Gusti Allah, tegakkanlah tentang perkara hukum. Tapi hukumnya yang tidak melibatkan uzur syar'i. Hukumnya yang tidak melibatkan tentang perkara uzur syar'i. Lantas apa itu? Tentang kaidah wajib, mustahil, jaiz. Pegang ini kuat-kuat. Kita hidup cuma sekali, tapi pengen merdeka. Bagaimana mau merdeka kita? Kita hidup sekali, pengen merdeka. Bagaimana kita bisa merdeka kalau kita masih dihantui oleh kejahilan? Orang yang hidupnya merdeka itu lepas jahilnya, semumpung, selagi. Ini urusan agama ini, masya Allah. Kalau urusan dunia mah ya apa pintar-pintar aja lah. Kalau urusan dunia mah apa pintar-pintar ya. Sebab biar bagaimanapun kita nggak bisa angkat bicara terah kiai, anak keturunan jadi lah mas itu nenek moyang saya petani, itu nenek moyang saya itu bapak saya petani ya, kakek saya, tapi saya jadi presiden ya, saya jadi direktur ya, nggak bisa. Sebab indal khalaik la taksir wala taksis. Bagi kita makhluk barang mungkin, kita bukan kawin mungkin, la taksir, tidak punya taksir wala taksis, kita juga nggak punya taksis. Berulang kali muazin teriak hayya 'alas shalah, bohong kalau jawabnya la haula wala quwwata.
hayya 'alal falah, bohong kalau jawabnya lah, bukan la haul, pasti jawabnya itu hayya 'alal shalah, la haula, hayya 'alal falah, la haula. Aneh. Ada sinyal apa ini pakai kalimatnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, padahal makna dalam kandungan la haula wala quwata illa tidak ada tasydid, tidak ada illa. La haula wala quwata illa billahil, kecuali ditaksirin oleh Gusti Allah. Ya. Wih, ini golok tajam banget nih. Tebas ini, batang pohon pisang sekali tebas, jebret, tetap tidak bisa menafsiri sekalipun golok itu tajam. Kalau kita nggak ngerti tentang pengertian kajian ilmu kita, keseret itu, ya. Pasti nggak pakai insya Allah keseret kita. Ya, kan kadang-kadang kan kita asyik nih ya. Coba ingat-ingat, itu matahari kalau tengah hari bolong kan panasnya lumayan itu. Kata ibu-ibu, alhamdulillah kemarin seminggu hujan namruk pakaian punya orok lagi. Emang kenapa Mpok? Ngejemur cuma 2 jam langsung kering tuh ya. Panasnya matahari. Tuh. Apa nggak kepleset ini kalimat begini? Ya. Padahal matahari juga nggak punya taksir, karena kita diliputi dengan kejahilan, akhirnya nyeplosnya orang jahil. Padahal coba tanya, matahari, kamu turun jangan main di atas. Apakah iya kamu panas? Dia nggak mau nerima. Tidak. Toh andai kata dia rasanya panas, itu taksirnya Allah. Tuh. Ini akidah yang menjawab. Akidah yang jawab. Makanya ketika kita duduk dalam pengetahuan ilmu akidah, sekalipun kamu terjerat dengan kematian tanpa insiden, entah tabrakan, entah jatuh dari mana, ya, alhasil datang aja kamu meninggal. Nabi turun di situ syafi memberi syafaat, menyelamatkan kamu. Ya, jangan bingung, jangan keder. Justru kita beruntung masih ada orang yang mau menyampaikan kalimat begini nih. Alhamdulillah masih untung kita. Coba kalau nggak ada yang menyampaikan kalimat begini, kan kita ini pelangap-pelongok, bingung, keder. Tapi dengan ada kajian pengetahuan ilmu kita kembali, refleks akal kita, memanage kembali, flashback, mulai ngerti kita. Jadi kita hidup nggak kecolongan dengan kejahilan tadi, ya. Nggak kecolongan dengan kejahilan. Jadi kita duduk ngaji di Masjid Baitul Huda ini pada intinya mengikis bagaimana jahil di badan kita mulai menurun, mulai berkurang, bahkan harus sirna. Sebab apa? Al-ihsan. Anta'budullaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu wa innahu yaraka. Plong. Hubungan kita kepada Gusti Allah nyambung. Nah, ini kan enggak. Hubungan kita kepada Gusti Allah hanya sekedar talafuz. Aneh. Orang dulu betul menyembah berhala dan lain sebagainya karena enggak tahu ada sebutan Allah. Kalau kita kan dari kecil udah ngerti, oh Allah, tapi sebatasnya nyebut, tahu sebutannya, tapi nggak paham tentang mana. Al-Quran pas terus itu. Afala ta'qilun, afala ta'lamun, afala tatadabbaru. Coba di dalam Al-Quran di ujung-ujung ayatnya itu kalimatnya selalu mengingatkan. Supaya apa? Kita ingat tahu terhadap apa yang disebut tentang qaedah. Sebab qaedah yang kita kaji supaya menjadi akidah. Qaedah yang kita pelajari supaya menjadi akidah. Nah, perjalanan hidup ini kalau orang nggak ketemu qaedah, udah plain banget. Bumi gunjang ganjing, lampu perlap ya. Bagi orang umum anggapnya nggak punya duit itu. Wah,
Ini orang jalan sempoyongan ini, tapi bagus, fisiknya gagah ini, tapi sempoyong, nggak punya duit. Tuh, satu ya. Tapi ini ada yang membuat kita sempoyongan, nggak kerasa. Padahal banyak orang bos punya duit banyak. Ya bukan cerita tentang orang yang kere, banyak juga orang yang punya duit, tapi sempoyongan. Dia bingung, rumah gede bagaikan istana, driver ada, duit kenceng, deposito ada, wah komplit. Tapi bagaikan layangan putus ngelewang. Oh benar, ini orang zulmah. Ini orang zulmah. Nggak ada dunia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ikhwan jamaah rahimakumullah. Kita masih di dalam bab tentang Jum'ah, babu sholatil Jum'ati, tentang pengertian sholat Jum'ah. Nanti kita rinci sedikit demi sedikit, termasuk ketika adanya khutbah Jum'ah, khutbatain. Bagaimana seorang muazzin mengangkat seorang khatib untuk Jum'ah, kaifiatnya bagaimana, caranya bagaimana, mustamin yang ada pun bagaimana, dalam bahasa apa, ya. Sebab kita ini ya nggak bisa ibadah ini ngikutin cara umum. Kan kadang-kadang nyeletus omongan kan enak. Udahlah kita masyarakat merdeka. Masyarakatnya ngerti yang pakai bahasa Indonesia. Udah kita khutbahnya pakai bahasa Indonesia. Nah ini udah galip ini ya. Padahal Masya Allah, yang kita ikutin ini kan Rasulullah SAW. Kalau bicara tentang agama ya, mudah-mudahan memang kesabaran menuntut perjalanan kita untuk paham mengerti tentang ilmu. Mudah-mudahan Allah kasih sabar, Allah berikan utuh buat kita sekalian, dan kita selalu istiqamah di dalam akidah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana ya Karim ya haqqil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bikaramatil Fatihah. Allahumma ya barijal hammi, Allahumma ya kashifal ghammi, Allahumma ya man li'abdi ya fi wa ya Allah ya dafil balai rahman ya dafil Allah ta'ala ya rabb al-fusuh wa ridha wa rahmah wa qina al-manafi'a wa qilana wa qimna ya rabbi khawati ma'asal aqibah. Allahumma hdina bi hudaika ja'alna mimman syariki ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalaqa wa hasab. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana ya karim atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.